Tren tambahan kasus positif COVID-19 di Bali masih tinggi. Karena itu, masyarakat diharapkan tetap waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan, terlebih menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, di mana aktivitas masyarakat padat diwarnai kegiatan upacara keagamaan. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Imade Rentin, untuk meminimalisir terjadinya penularan virus COVID-19 melalui klaster kegiatan adat dan upacara keagamaan, masyarakat diharapkan membatasi hiruk-pikuk pelaksanaan upacara selama rangkaian perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan dan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Di samping klaster upacara keagamaan, menurut Made Rentin, satu lagi yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Bali, yakni kegiatan tajen yang belakangan juga disinyalir menjadi salah satu sumber penularan COVID-19. Karena kita sinyalir klaster dan pergerakan penularan di klaster tajen itu terjadi. Kami memantau data yang masuk pada beberapa hari terakhir. Klaster tajen mengalami peningkatan kasus positif yang cukup signifikan. Oleh karena itu, Bapak Gubernur dalam waktu tidak terlalu lama akan bersama-sama Majelis Desa Adat bersama Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran bersama berkaitan dengan himbauan termasuk strategi bagi umat, bagi warga masyarakat seluruhnya. Tidak hanya menjelang perayaan Hari Raya Agama Hindu, tapi juga akan berlaku himbauan itu bagi seluruh umat yang ada di Provinsi Bali. Kiranya ke depan dalam rangka kegiatan sosial, agama, dan adat lebih taat, lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Lebih lanjut, menurut Made Rentin, terkait kemungkinan dilakukan pembatasan sosial atau penutupan kembali aktivitas pariwisata untuk wisatawan domestik jika angka kasus positif terus mengalami peningkatan, hal ini bisa saja dilakukan tergantung hasil monitoring dan evaluasi. Jika melihat eskalasi penambahan kasus trennya meningkat signifikan, Bapak Gubernur dapat atau bisa mengambil keputusan dengan bersama-sama unsur muspida bisa menghentikan sementara, mengkaji ulang kebijakan pembukaan berbagai sektor kehidupan atau bahkan menghentikan secara total. Kemarin sempat muncul konsep kita mengkaji ulang akan kembali untuk work from home, termasuk mengkaji bagaimana selama ini hiruk-pikuk pariwisata yang sempat kita buka objek wisatanya, termasuk juga mungkin akan mengkaji pemantapan untuk stop kembali kedatangan wisatawan Nusantara. Ditambahkannya, untuk ketersediaan ruang isolasi dan perawatan untuk pasien COVID-19 di Bali saat ini masih tersisa sekitar 200 kamar dan sedang diupayakan penambahan lagi sebanyak 200 kamar isolasi di sejumlah rumah sakit. Eka Yana, Bali TV.